Kedatangan setelah 2006. Nah, ini sebelum 2006 seperti apa? Sesi tahun 2022, mohon izin Pak Kojen, kami akan menjelaskan teknis pelaksanaan untuk tahap kedua. Paspornya sendiri, tahapan dan juga persiapannya. Biasa juga dari pasporisasi ini, paspor itu apa sih sebenarnya? Kita harus menguatkan juga bahwa itu merupakan identitas diri di luar negeri. Yang kedua, bukti WNI. Yang ketiga, dokumen perjalanan antar negara. Tapi kalau di Indonesia, dokumen perjalanan antar negara nomor satu dulu, karena posisi di Indonesia. Kemudian bukti WNI. Yang ketiga untuk identitas diri. Kenapa dibilang identitas diri? Karena di halaman 2 paspor itu ada biodata Bapak Ibu sekalian, dan bisa dicek secara internasional dengan men-scan atau men-tap atau juga membaca MRZ zone. Di Bapak Ibu semuanya kalau perpanjangan igoma atau perpanjangan atau nakal maklumat itu ada namanya kode tertentu yang harus diambil dari MRZ zone, yang di bawahnya itu ada panah-panahnya, nama Ibu Bapak sekalian, itu tuh kode tertentu yang di situ yang menyatakan bahwa itulah yang bisa dibaca data dari situ semua. Makanya kalau itu rusak nggak akan bisa dibaca. Ini kita kembali lagi mereview lagi, satukan kata bahwa ini manfaatnya untuk apa, nah, seperti itu. Dan pertama, jelas-jelas bahwa kita ini adalah untuk dokumen perjalanan antar negara itu sendiri kan sebagai pulang ke tanah air. Jadi kalau sudah punya paspor, ya mohon maaf, kasar-kasarnya sudah ditangkap, ya udah bawa aja, kasihkan, lebih cepat daripada yang lain. Yang lain mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, itu langsung sudah ada, tinggal di sidik jari, bayar safarnya keluar, langsung penerbangan. Kemudian kedua, bisa meresmikan diri sendiri untuk izin tinggalnya, ya. Bukan kita memberikan paspor ini langsung otomatis resmi, otomatis kita resmi izin tinggal. Tidak ada seperti itu. Sama. Ini untuk kita punya identitas. Teman-teman semuanya punya identitas dan bukti sebagai warga negara Indonesia. Kemudian inilah bentuk dari perlindungan kita kepada warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir, ya kembali lagi, peran serta masyarakat Indonesia di sini kan disebut WNI. Nah, itu adalah peran serta untuk membayar peningkatan pajak negara, bukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu menyumbang ke negara. Kemudian data lebih akurat. Nah, ini pasti. Yang ini nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti yang akan datang ini kan pemilu. Jadi data kita lebih akurat. Nah, ini teman-teman harus paham ini dulu. Tolong disampaikan ini alurnya. Nah, ini alurnya datang ke KJRI, itu pasti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Neni adalah mengisi janji temu itu dah. Setelah itu ditunjukkan ke PAM. Apa yang dilakukan di PAM? Nah, ini pemeriksaan janji temu, menanyakan berkas persyaratan dan scan QR code-nya, barcode-nya tadi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ada persyaratannya. Itu kami mohon biar itu semuanya sama, udah difotokopi, udah siapin. Jangan datang di persyaratannya di handphone. Ini yang menghambat semuanya. Nah, karena tahun lalu itu kita tidak ada waktu untuk itu, maka dengan ini kita sosialisasikan. Siapkan data itu fotokopi rangkap 3. Kalau QR code nggak perlu di print, tunjukin aja di handphone. Tapi persyaratan wajib. Kenapa? Pak, sudah zaman digital. Kita tidak itu, kita ingin, kita masih ada namanya arsip. Nah, di imigrasi nanti akan di-scan data itu. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau butuh apa-apa ya kan kita punya. Asal bikin paspornya di sini ya kita punya datanya. Di imigrasi punya data. Nah, banyak kita share dokumen di sini. Tapi kita mohon supaya persyaratan dibawa rangkap 3. Kopi paspornya, waktu nanti saya aja dulu, nanti sudah ada, semuanya sudah saya sampaikan. Dan ini akan ditanyakan di PAM, pemeriksaan janji temu, mana janji temu, ya, bawa berkas, di PAM hanya seperti itu, bawa berkas, bawa, rangkap 3, ya. Terus kemudian apa, mana QR code ya, scan, dah, ini di PAM. Selanjutnya, pemeriksaan berkas, nah ini, sampaikan, kalau datang setelah 2006, tolong, setelah 2006 upayakan minta ke kita datanya saat ini. Kan ada kan janji temu pemerintahan data keimigrasian. Sudah ada itu, bawa kopi rangkap 3, kita akan printkan paspornya di sini, kopinya. Pasti ada. Itu udah clear, nggak ada masalah. Yang penting ada
ya katanya print out lah apa, itu namanya data keimigrasian Indonesia. Punya itu datang ke sini. Yang penting jujur, namanya si A, sidik jarinya ada. Itu 2006 pasti ada. Kemudian yang untuk 2002 yang datang 2002 terus kabur ini kami tidak akan layani. Titik. Izin Bu ya. 2002 kita batasnya 2021 datang ke sini. 2022 tidak. Clear sudah. Kalau kami sidik jari ada 2002 udah keluar. Kenapa begini? Kita juga sama menjaga juga. Jangan nanti ribut-ribut lagi masalah itu lagi. Saya tidak mau seperti itu lagi. Jadi clear semuanya. Kemudian semua rangkap 3 ini yang pertama ya, kedatangan setelah 2006. Nih lihat, kedatangan setelah 2006. Paspor lama dan kopi. Tolong kalau punya paspor bawa, jangan pas saat sudah diinput bilangnya sudah keluar. Kok saya bayarnya 390 Pak? Lah paspor mana ini? Kita ngulang lagi, input lagi, nggak bisa dengan itu diedit langsung jadi, nggak bisa. Sidik jari ulang lagi. Berarti bapak ibu itu kalau dari awal itu sudah menzolimi yang lain toh. Daftarnya harusnya cuma 5 menit, jadinya 10 menit. Seperti itu. Jadi ini paspor lama tolong dibawa dan kopinya rangkap 3. Kalau paspor lamanya dibikin 3 nggak mungkin kan? Paspor lama, kopinya. Kalau nggak punya paspor lama, tapi punya kopinya nggak apa-apa, di print rangkap 3, isi janji temu, bawa, sah, selesai. Tapi dengan catatan paspornya setelah biometrik. Kalau paspornya sebelum biometrik bagaimana? Minta tambahan data, harus 2. Paspor tahun 2000 sebelum 2006 sudah belum diambil biometrik, wajib 2 dokumen. Paspornya itu sendiri tahun mungkin 1995 nggak ada masalah, bawa. Tapi tolong tambahkan, kalau punya KK alhamdulillah, kalau punya EKTP alhamdulillah. Tapi saya juga bingung EKTP dari mana. Tapi kalau nggak ada surat keterangan dari kelurahannya bahwa dia di luar negeri, tapi namanya samakan dengan nama paspornya itu. Jangan nanti dikenalnya di Indonesia, ya. Nah, samakan tanggal lahirnya juga, tanggal lahir di paspornya yang waktu datang ke sini. Kenapa demikian? Nanti kalau diterbitkan paspor baru, ya saya sih tidak tahu. Tapi di Saudi sih, tolong disamakan dengan data paspornya semuanya itu. Nah itu kedatangan setelah 2006. Nah ini sebelum 2006 seperti apa? Yang setelah 2006 ini jelas ya, paspor lama dan kopinya. Kalau tidak ada, Igoma masih punya kopinya, bawa, nggak apa-apa. Igoma kan ada kan kopinya, itu kami bisa track datanya. Satu lagi apa? Print out. Ya, minta data keimigrasian itu di sini atau yang di Jawazat terserah. Tapi itu semua pilihan, bukan 3-3-nya. Paspor lama harus ada, kopinya harus ada, Igoma harus ada, bukan. Ini paspor lama dan kopi itu satu ya. Atau kopinya paspor, atau Igomanya, atau itu pilih salah satu, bukan dua-duanya, bukan 3-3-nya. Dari sini sudah jelas clear ya. Nah, kedua, kedatangan sebelum 2006. Ini kenapa harus 2? Memastikan. Masa antara KTP sama KK beda? Di KTP ada, di KK-nya nggak ada, kan bingung juga. Terus gimana? Kalau KK mungkin bisa, tapi EKTP kan harus perekaman. Itu hal yang sulit, tapi nggak tahu juga gimana. Karena posisinya yang sebelum 2006 harus membawa 2 dokumen bukti WNI. Ini pastikan 2 dokumen bukti WNI. Apa itu? Ya kalau memang punya KTP. Nah sekarang kalau EKTP it's okay, KK it's okay, tapi harus 2, 1 tambahan lagi kayak EKTP sama KK, atau KTP lama sama KK-nya tapi sama ya datanya ya. Jangan KTP lama di KK-nya berbeda, itu nggak bisa. Lebih baik pakai yang KK yang ada NIK-nya plus surat keterangan dari kelurahan. Itu ini sudah jelas, ini apa itu semua, mau akte lahir mau apa, tapi harus sama. Jangan dua-duanya namanya Aminah, di sini Siti Aminah, namanya Siti Rohayah, di sini Rohayah saja. Nggak bisa, semua harus sama. Rohayah ya Rohayah sudah. Nama bapaknya juga harus sama. Bapaknya di situ Ahmad Syarifuddin, di sini namanya Syarifuddin saja. Nah itu kan beda juga, kan sama Pak, ada Syarifuddinnya, ya beda kan 2 namanya, itu harus disamakan. Nanti jangan jadi permasalahan yang di nomor 2 ini. Yang ketiga untuk anak, pastikan 1 punya SKL. Kenapa saya di sini dokumen perjalanan kedua orang tua?
Ini pastikan lagi, yang penting bapak ibunya ada di dokumen. Saya mintanya ini, saya tidak ada masalah berlaku dokumen perjalanan apa. Ya ini bapaknya punya paspor, kopi segala macamnya, bikin dulu saja sebenarnya. Tapi kenapa saya bilang dua orang tua? Karena nanti kalau yang wah sudah nikahnya resmi dibilangnya nggak resmi. Tetapi yang paling utama adalah dokumen ibu. Karena kalau nikahnya belum dicatatkan, bukan nikah siri, saya nggak mau kata-kata nikah siri. Siri itu kalau di iPhone kan siri suara kan. Nah, saya nggak begitu. Pokoknya nikahnya sah di mata Tuhan, tapi belum dicatatkan. Nah itu aja. Jadi pernikahannya yang belum dicatatkan itu dokumen ibu. Nah seperti itu. Ini tolong nih yang paling krusial di sini semuanya nih. SPLP kenapa Pak? Enggak, saya nggak mau SPLP. Saya memastikan pakai mendingan print out. Yang SPP 2013 itu kan buat untuk pulang waktu itu, bukan buat untuk kalau sudah punya majikan pasti urus paspor. Masih begitu kan? Kan awalnya kan punya dokumen dulu, oke, habis oke dapat profil paspor. Nah mereka nggak dapat paspor, ya berarti kan harus pulang gitu kan? Udah nggak digunakan lagi. Lebih baik menggunakan print out data keimigrasian, datang saja, janji temunya ada, datang mulai sekarang. Kemudian apa tuh namanya yang berikutnya. Nah ini setelah dicek, Pak kita punya paspornya yang terbitan KJRI Jeddah, oke. Terus kemudian tidak ada, bagaimana Pak? Yang terbitan KJRI Jeddah itu dari tahun 2010, 2011, 2013, 2014. Nah ini yang jadi persoalan. Manakala dia datangnya sebelum 2006, wajib dua ya. Paspornya tadi sudah ada kan? Sudah dibikinin, tambah surat keterangan domisili. Tahun berapa itu? Yang datang tahun sebelum 2006, terus diperpanjang di KJRI, diperpanjang KJRI, terus kabur. Kan ada seperti itu. Belum diambil biometrik kan? Nah ini case-nya seperti itu. Pak saya sudah ada paspor lama, kenapa ada ini? Tolong diperhatikan datangnya kapan. Jadi paspor biometrik di Saudi ini yang keluaran KJRI Jeddah baru ada 2015. Kalau dia datang sebelum 2006 pasti pakai paspor biometrik. Setelah 2006 pasti paspor lamanya ketahuan. Itu nggak ada masalah. Paspor lamanya dibawa, print out-nya masih ada. Yakin jujur datang tahun berapa? Pasti. Sebelum dulu Pak, kira-kira saya 2005, ya nggak ada pasti itu. Tapi saya punya paspor, boleh tambahin satu lagi. Kemudian kalau tidak ada kami akan cek. Sudah ada kan kayak kasusnya tadi, kenapa harus dicek kalau nggak ada? Karena dia datangnya paspornya itu pasti tidak ada di database kita 2010, 2012 yang dibawa paspor kedua. Kami akan cek ke biometriknya ini tersendiri di interkoneksi. Nanti kita akan cetak juga. Jadi jangan Pak saya sudah ada nomor paspor nih dari print out Jawa saya pengen mencetak paspor, mencetak kopi paspor gimana Pak? Gak usah cetak, bawa itu aja. Nanti kami cetakkan di sini. Gak usah ikut-ikut harus kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Kalau di Jawa print Jawa print out itu kan kelihatan tuh nomor paspornya ada itu. Kalau di data imigrasi kita kan sudah pernah lihat semuanya kan? Ada nomor paspornya. Kami tinggal input nomor paspor, print selesai. Lanjut. Kemudian dari pemeriksaan berkas tadi, PAM. Kemudian ke pemeriksaan berkas itu ngecek persyaratan yang rangkap 3 itu. Kemudian ke konsuler. Konsuler itu yang mana? Ini ya. Nah, dari Ibu Neni ini dari tim dari sana. Yang dicetak nanti cek nama, cek ini semua yang dicek. Kemudian kenapa saya sudah punya paspor, terus saya kok disuruh ke Ditjen AHU, ke Tata Negara? Ini terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Posisinya tinggal lebih dari 5 tahun masih akan ke sana. Jadi setelah dari konsuler akan ke desnya AHU setelah 2006. Setelah lebih dari 5 tahun datang tinggal di Saudi. Misalnya tahun 2017 itu pasti. Pokoknya paspor yang 2017 itu pasti nanti ke des AHU. Paspor 2016 apalagi. Nah yang tidak itu nanti 18, 19, 20 enggak. Tapi kalau yang 2017, 2016 di bawahnya pasti ke sana. Lanjut. Setelah clear semuanya akan diberikan nomor antrian, terus akan diberikan cetak formulir.
Kalau yang dulu, kalau Bapak Ibu ikutin yang dulu yang itu, pasti Pak cetak formulir, baru interkoneksi gini, datanya amcakadul, saya harus edit ulang itu kan. Nah, nanti akan editnya di konsuler. Setelah di konsuler, oke, verifikasi, baru kita akan cetak ini di nomor petugas nomor antrian. Cetak formulir. Jadi yang diisi tadi di janji temu itu sudah, nanti kita nggak akan lagi suruh ngeprint nggak ada, ngeprintnya di kita semuanya. Tapi kami mohon berkasnya disiapkan, di copy rangkap 3. Setelah nomor antrian baru ke imigrasi, ambil proses verifikasi, validasi data, karena kan ditanya, ibu mana, ibu namanya ini, nama bapaknya ini, 2 kali koreksi di di konsuler dan validasi di kita. Nah, setelah foto dan sidik jari, nah ini yang sering sudah diarahkan, foto sudah, semua sudah, terus keluarkan, Pak, kenapa saya bayar 390? Kan saya punya paspor. Baru disampaikan di situ. Terus lo kenapa nggak disampaikan? Saya nggak ditanya Pak di depan. Nah, udah jelas-jelas dari awal dikasih tahu. Masalah tanya bahwa ini yang sering nih. Ya nggak banyak, 1 hari 3-4 orang, tapi kan bikin musik juga, bikin emosi naik. Nah, ya kalau 1 hari 5-6 begitu semua protes, ya udah, kalau situ nggak usah bikin paspor, ya yang monggo-monggo aja. Jadi ini tidak ada paksaan, bikin tidak ada. Ini adalah Bapak Ibu dikasih kesempatan, manfaatkan kesempatan ini. Nah, kenapa saya bilang cetak kwitansi sebagai bukti? Kwitansi itu harus itu. Nah, sekarang asumsi kita gini persoalannya, tidak boleh PMI kita, warga negara kita itu habis cetak kwitansi langsung pulang. Ada banyak juga. Kenapa? Oh, saya sudah bayar di luar Pak, kenapa saya harus bayar di sini? Ya siapa suruh bayar di luar, saya bilang. Kan di sini jelas-jelas bayarnya di KJRI, ongkosnya jelas. Nah, ini yang harus disampaikan. Seperti itu. Nah, ini cetak kwitansi, bukti kwitansi itu nanti ada QR code-nya juga dan ada nomornya. Dari nomor itulah kami bisa ngetek. Oh, ini nomor sekian, nomor sekian. Kenapa dulu kok bisa kita ngecek, sekarang nanti kami sampaikan kepada pihak kita yang ketiga. Kita sampaikan untuk membuat tracking. Jadi nge-track sendiri aja posisinya di mana. Kalau sudah di NTC ya sudah tanya di NTC, jangan tanya ke kita. Nah, nomor NTC sudah dihubungin. Ya jangan hubunginya jam 2 pagi lah. Hubungin itu sore, siang. Ini hubungin jam 2 pagi, jam 4 pagi. Ya orang itu kan istirahat. Pak, saya sudah hubungin Pak, kapan? Jam 2 pagi Pak. Ya kasihan lah gitu. Terus hari ini juga saya sampaikan ini. Kenapa saya bilang saya tidak akan langsung merespon kepada pemohon yang tanya, Pak, paspor saya kapan gini. Memang nomor saya ada di TikTok, saya ada di FB ada. Saya akan selalu sampaikan, tanya call center. Wah Pak, saya nggak diangkat-angkat, nggak dijawab. Nah, orang itu pakai WA dulu dong. Tef itu kan ada tuh. Kok saya dikirimin ini Pak? Saya kan nggak minta dikirimin itu. Nah, ya Allah, ini gimana ceritanya? Jadi ini kan teknologi. Itu ada layanan 11 layanan, dibaca dulu. Permintaan tentang pasporisasi, ketik angka di bawah apa yang Anda ingin layani. Kan nomor 10, ketik nomor 10 udah. Setelah nomor 10 baru kita cek di respon. Sebelum ibu bapak itu memilih apa yang dipinginkan layanannya, ya nggak bakal direspon lah. Itu auto chatbot itu. Nah, setelah itu baru di deliver gitu. Itu teknologi. Masa kita kalau selalu telepon langsung diangkat? Ya kalau kita tidak manfaatkan teknologi, mau berapa orang yang harus ditaruh di situ? Mau 10 orang, bapak belur juga, siapa yang bayar? Makanya kita gunakan teknologi artificial intelligence itu, pilih angka A, B, C, D, itu otomatis dijawab. Setelah itu baru direspon, oh di deliver si A yang tugas yang telepon, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Tolong biasakan menggunakan call center. Kenapa? Saya ini kan bentar lagi, Bu ini kan pasti pulang, semua pasti pulang. Kalau tidak tahu dengan sistem ini, masa mau nanya saya di Indonesia? Ya harus tahu, karena apa? Nah, karena ada buku pintar itu juga kan kelihatan nomor-nomor penting yang harus dihubungi di KJRI. Call center sudah pasti, tapi menghubunginya nggak tahu. Pak, saya telepon berkali-kali nggak diangkat, saya WA nggak dibalas. Lah gimana mau WA dibalas? Ibu nggak milih yang apa mau dilayani? Nah, seperti itu. Nah, ini biayanya ya. Tadi saya sampaikan
cetak formulir kwitansi itu penting, bukti pembayaran. Ini biaya 100 real, ada paspor lama dan belum pernah dicabut. Kadang, wah saya sudah punya paspor lama Pak. Kapan? Waktu SPLP sudah dikutik. Ya itu namanya sudah paspornya sudah hapus, sudah itu. Bukan penggantian paspor, sudah dianggap sudah tidak ada. Udah bayar 390 itu sudah. Anggap paspornya, karena kan sudah hilang, sudah nggak ada, sudah nggak berlaku. Dan paspornya juga tidak ada. Nah ini kenakan di 390. Yang rusak, paspor kecuci, kebanyakan paspor kena air hujan, kecuci, nah itu sering. Terus, nah ini yang sering lupa ya, gimana prosesnya itu mau dilanjutkan kalau belum bayar? Itu ada 130-an. Kenapa nggak bayar? Ya karena sudah bayar gitu. Nggak mau bayar, ya nggak bisa diproses. Akhirnya di sini bayar juga 390. Banyak gitu, tapi sudah selesai lah, itu sudah selesai semua. Ya baru sebulan telepon kita, Pak kamu kok gini namanya, ya, posisinya masih proses diwawancara, belum bayar, gimana mau dikeluarin paspornya. Jadi paspor itu bisa dikeluarkan manakala sudah clear di imigrasi dan transaksi bayar, punya kwitansi pembayaran, dicap sama kasir, baru protes. Sudah dicap belum? Belum Pak. Nah, bawa ke sini dulu.